I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Hai, jadi walaupun kita semua ibadah di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jadi di sini kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan video untuk ibadah. Adik-adik di sini jangan ya lupa buat nonton sampai selesai. Oke, kakak juga mau ingatkan, kan sekarang kan lagi musim penyebaran penyakit itu ya. Jadi kakak mau ingatkan adik-adik semua jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, see you. Halo adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang ada di rumah. Selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Tahu kan hari ini hari apa? Ya, hari ini adalah hari Tuhan. Jadi hari ini kita akan ibadah seperti kayak hari-hari Minggu biasanya. Cuman yang membedakan kita ibadahnya masing-masing nih di rumah. Tapi biarpun gitu harus tetap semangat ya. Oke, kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Oke, dengan suara yang lantang. Kita mulai ya. Nyanyinya 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Gimana adik-adik? Masih semangat kan? Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Kakak yang pimpin doanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas pernyataan pada kami, serta nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Sampai pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami. Semoga ibadah kami berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kau berkati juga Tuhan ibadah ini dari perawalan hingga akhir. Dan Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan hapuskanlah dosa kami sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi sekarang kita lanjut bernyanyi hati yang gembira. Oke, masih tetap semangat loh, harus nyanyi dengan lantang. Kakak mulai ya, 1, 2, 3, ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
Jadi sekarang giliran kita membaca titah nih. Adik-adik udah lihat kan yang minggu lalu kalau kakak-kakaknya menyebutkan titah yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan 9. Jadi sekarang giliran adik-adik dan kakak-kakak yang di rumah menyebutkan titah yang ke-10, ke-1, ke-2, dan yang ke-3. Oke, nanti adik-adik bacanya secara bergiliran ya di rumah. Gimana? Udah selesai kan membaca titahnya? Jadi, mari kita bernyanyi lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Karena sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita bernyanyi ya, bersama-sama. Tetap semangat kan? Oke. Jadi kita bernyanyi, baca kitab suci. 1, 2, 3, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan makan makanan yang bergizi ya, biar tetap sehat dan terhindar dari virus-virus yang ada saat ini. Dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas adik-adik di rumah. Oke, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih berkati kami Tuhan. Kami masih bisa merasakan berkat-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini kami tidak dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati kami. Kami telah siap mendengar firman-Mu, ajari kami Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita bacakan bersama-sama. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa dalam kegelapan. Mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Oke, tema kita pada minggu ini yaitu keadilan. Jadi adik-adik, pada ayat yang pertama ini, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Maksudnya itu, Tuhan Allah itu sedang menghakimi
pemimpin-pemimpin Israel. Jadi pada ayat ini Allah itu menghakimi Allah. Maksudnya itu bukan Allah yang menghakimi Allah, tetapi pada saat itu orang-orang Israel yang menjadi pemimpin disebut Allah. Tetapi kita lihat di ayat yang pertama, hurufnya itu huruf kecil, Allahnya itu huruf kecil. Jadi mengapa Allah menghakimi mereka? Karena mereka telah berbuat salah. Apa kesalahan mereka? Kesalahan pemimpin-pemimpin itu adalah ketika mereka menghakimi orang-orang Israel, mereka hanya memihak pada orang-orang fasik. Tapi adik-adik tahu nggak orang-orang fasik itu apa? Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang suka menindas, orang yang sombong, orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepada Allah. Jadi sebenarnya ya salah ya, masa pemimpin-pemimpin itu malah memihak kepada orang yang tidak baik. Tetapi di sini Allah, pada ayat ini Allah pengen semua pemimpin-pemimpin itu berpihak pada orang-orang yang lemah, pada orang yang sengsara dan orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang miskin, bukan pada orang-orang yang sombong. Jadi pada saat itu Allah menghakimi mereka untuk mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Israel agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak dan adil. Jadi melalui khotbah hari ini juga Allah mau bilang kepada adik-adik, Allah mau bilang kepada kita semua untuk mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih adil lagi. Jadi keadilan Tuhan itu tidak matematis adik-adik, tidak bisa dihitung gitu. Jadi keadilan Allah itu setara dan sejalan dengan kasih Allah. Kita bisa rasakan kasih Allah walaupun saat ini mungkin kita berada di suasana yang tidak enak, suasana yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama begitu. Tetapi kita harus sadari bahwa kasih Allah masih ada kepada kita dan akan selalu ada selamanya. Kenapa begitu? Sekarang kita lihat aja, sekarang walaupun keadaannya kayak gini, kita masih bisa beribadah walaupun melalui video, tapi kita masih bisa beribadah, kita bisa bernyanyi, kita bisa memuji Tuhan melalui ibadah kita hari ini, dan kita bisa bernyanyi bersama-sama dengan teman mungkin atau orang tua di rumah. Jadi Allah itu penuh kasih dan adil. Jadi Tuhan mau adik-adik juga seperti Tuhan yang adil dan penuh dengan kasih. Jadi melalui khotbah kita hari ini Allah mau mengingatkan, jadilah anak-anak yang menegakkan keadilan dimanapun adik-adik berada. Jadi jangan seperti pemimpin-pemimpin Israel sebelumnya, mereka malah berpihak pada orang-orang yang fasik gitu, orang-orang yang jahat. Jadi marilah kita menjadi anak yang adil dimanapun kita berada. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Ajari kami Bapa untuk menjadi anak-anak teladan, menjadi anak-anak yang adil dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, keseharian kami Tuhan, walaupun kami di rumah saat ini Tuhan, Kau yang senantiasa memberkati kami Tuhan. Ajari kami juga selalu untuk bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Tuhan, dosa dan pelanggaran yang kami kerjakan, Engkau hapuskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, oke? Sekian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus